Dia tidak akan lepas tangan. Bab 121. Yuki cepat-cepat menanyai Nindi. Grup Fortune? Grup Fortune yang mana? Itu grup Fortune yang membuat gedung kantor untuk mall. Bosnya kalau tidak salah menikah dengan anaknya wali kota Liang. Nindi melihat wajah Yuki yang tertarik. Lanjut berbicara. Tapi ya, di pesta pernikahannya kalau tidak salah ada keributan. Akhirnya tidak jadi menikah. Tidak jadi nikah? Tidak mungkin Dulu kalau tidak salah lihat berita, katanya anaknya wali kota Liang sudah hamil. Yuki juga sedikit kaget. Waktu Stephen nikah, dia sudah pergi ke Amerika. Hal-hal rumit seperti ini dia tidak mengerti sama sekali. Ternyata Stephen tidak menikah dengan Betty. Tapi terakhir di mall melihat mereka berdua bahagia seperti itu. Jelas-jelas sudah melahirkan anak. Pas itu sudah siap-siap mau menikah. Sudah sampai untuk acara nikahnya. Tapi kalau tidak salah ada orang membuat ribut deh. Akhirnya pernikahannya batal. Nindi juga menambahkan. Tapi bosnya grup Fortune sama anaknya wali kota itu selalu tinggal bersama. Sudah punya anak juga. Yuki jadi pusing. Jadi akhirnya sudah menikah atau belum? Belum nikah, tapi sudah punya anak. Tinggalnya juga bersama. Ucap Nindi lalu melihat Yuki. Yuki, kamu sekarang kenapa sangat tertarik dengan hal ini? Setahu aku, kamu bukan orang yang suka gosip. Yuki sedikit ragu. Dia memutuskan kalau sementara tidak mau kasih tahu urusannya dengan Stephen. Kemarin malam dia sudah bicara terlalu banyak. Takut otaknya tidak bisa tahan. Memang berantakan banget. Yuki sendiri merasa hubungannya dengan Rehan dan Stephen sangat rumit. Yuki, kamu sebenarnya mau coba atau tidak sih? Tanya Nindi. Tidak, aku tidak akan mau ke grup Fortune. Aku mau lihat apa ada kesempatan kerja lain atau tidak. Yuki walaupun bicara seperti ini, tapi sebenarnya dia tidak percaya diri sama sekali untuk mencari pekerjaan baru. Dia tidak tahu apa Rehan benar-benar mau melepaskannya. Yuki, aku hari ini mau ke kantor urus resign. Kamu mau ikut tidak? Aku tidak ikut deh. Aku juga sudah tidak kerja beberapa hari. Di kantor juga tidak ada barang yang perlu dibawa. Tidak ada file yang harus dioper juga. Yuki sebenarnya sedikit takut. Kalau dia balik ke kantor, Rehan akan berbuat sesuatu kepadanya. Ya sudah, aku jalan dulu ya. Nanti siang seharusnya sudah balik. Oh ya, nanti sore kita jalan-jalan yuk. Ajak Nindi. Boleh. Sebangunnya dari mabuk, Rehan merasa kepalanya sakit seperti mau meledak. Susah bangun. Dia baru sadar dirinya tidur di lantai rumah Ethan. Di atas ranjang, Ethan tidurnya sedang nyenyak. Ethan, Rehan berteriak. Setidaknya bawa aku ke kamar tamu untuk tidur ya. Bisa-bisanya suruh aku tidur di lantai. Dia sendiri tidur di ranjang. Ethan pun bangun dari mimpinya. Wajahnya juga datar. Mau apa? Orang yang buta karena cinta akhirnya bangun juga. Baru bicara langsung menyindir. Di depan wajah Rehan seperti ada garis merah yang lewat. Suaranya semakin marah. Ethan, jangan bilang rumah kamu tidak ada kamar tamu. Hahaha, kamar tamu apa? Aku lihat kamu tidur di lantai juga nyaman kan?
Ethan pun balik badan. Malas untuk melihat wajah marahnya Rehan. Lantai rumahnya suhunya konstan, di atasnya juga ada karpetnya. Rehan tidak mungkin kedinginan. Apa begini cara kamu menyambut tamu? Rehan benar-benar marah. Dia sama Ethan juga sudah lama berteman. Bisa-bisanya ranjang saja tidak disiapkan untuk dia. Suara Ethan pelan-pelan terdengar. Kamu minum sampai mabuk seperti itu. Satu badan bau alkohol. Aku direktur grup Berry bawa kamu ke sini. Sambil tahan bau juga sudah bagus. Kamu jangan banyak maunya. Rehan hanya terdiam, tidak bisa bicara apa-apa. Kamu cepat mandi. Badan kamu itu bau alkohol. Membuat kamar perempuanku jadi bau saja. Kalau dulu kata kamar perempuan itu bisa membuat Rehan tertawa. Tapi sekarang dia tidak ada mood untuk tertawa sama sekali. Diam di atas lantai, Rehan berusaha mengingat kejadian kemarin. Sepertinya ingatannya itu bisa otomatis menghapus semua hal yang jelek. Kejadian kemarin malam. Rehan berusaha sebisa mungkin untuk mengingat-ingat. Hanya ada bayangan yang kabur, tapi sedikit jelas, yaitu Yuki tidak mencintainya. Dia akhirnya sadar dengan kejadian itu. Yuki tidak sama sekali mencintainya. Sakit hatinya itu menghilangkan semua mati rasa karena mabuknya. Rehan hanya merasa hatinya itu ada yang sedang mampet dan sakit. Han, mandi sana. Hari ini tidak usah masuk kerja. Kita main golf saja ya. Melihat wajah bengongnya Rehan, Ethan mengecilkan nada bicaranya. Rehan tidak menjawab. Wajahnya penuh dengan kesepian. Ekspresi itu sama sekali tidak seperti direktur yang penuh semangat. Malah seperti kakek-kakek umur 70, sedih dan kecewa. Ethan menghela napas dan berkata, Rehan, lepaskan saja. Kamu mau apa seperti ini? Kamu mau perempuan yang seperti apa? Memangnya tidak bisa dapat. Buat apa menyusahkan orang lain dan menyusahkan diri sendiri? Satu kalimat membuat Rehan yang bengong dan sakit hati jadi sadar. Lepaskan. Melepaskan Yuki. Pikiran ini berputar di hatinya. Mungkin benar-benar bisa dipertimbangkan. Sakit hati seperti ini rasanya benar-benar sakit. Dia dari kecil sampai sekarang pertama kali sakit hati karena perempuan seperti sekarang. Tapi apakah benar-benar bisa merelakan melepaskan dia? Dari sekarang Yuki akan jadi orang asing. Dari sekarang dia sudah bukan milik dia lagi. Dia akan tersenyum di pelukan orang lain, pria lain, ciuman dengan pria lain. Tidak mungkin. Dia tidak peduli seperti apa, tidak mungkin bisa melakukan ini. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Sepertinya Ethan mengerti pikirannya Rehan. Dia pun duduk. Bicara kepada Rehan dengan lebih serius. Rehan, aku tahu sekarang suruh kamu melepaskan itu susah. Lebih baik kamu kasih 1 minggu ke diri kamu sendiri. Sementara jangan bertemu dengan Yuki. Kalau 1 minggu sudah lewat, kamu masih merasa kamu lebih baik bersama dengan dia. Sambil menahan rasa sakitnya, dia tidak cinta sama kamu. Nah, kamu boleh kembali cari dia. Rehan mengangkat kepalanya melihat ke arah Ethan. Tiba-tiba, di kaca jendela, dia melihat wajahnya sendiri. Pucat dan kesepian. Hanya 1 malam, jenggotnya sudah tumbuh di dagunya. Matanya banyak garis darah. Rehan kaget. Dirinya berubah jadi seperti ini. Wajahnya yang tampan,
seperti dilapisi oleh kain gelap. Terang sedikit pun sudah tidak ada. Mungkin memang sudah saatnya melepaskan. Dia sudah menghabiskan banyak pikiran untuk Yuki. Kalau Yuki ada perasaan sama dia, dari awal pasti hatinya sudah tergerak. Tidak mungkin ada hari ini. Mungkin Yuki sudah takdirnya bukan miliknya. Rehan sakit hati, tapi kepalanya mengangguk kepada Ethan. Baiklah, akan aku coba. Nindi tidak menyangka urusan resaingnya bisa lancar. Direktur admin sama sekali tidak menanyakan alasan apa-apa. Hanya suruh dia mengoper kerjaannya ke sekretaris lainnya, lalu tanda tangan. Lagi pula, sekretaris di grup Realtek juga banyak. Dia hilang pun masih ada banyak yang ganti. Sampai akhirnya waktu mau membuat bukti resaing, ada masalah sedikit. Supervisor yang bertanggung jawab bersikeras harus Rehan yang menyetujui, baru dia mau membuatkan bukti resaing untuknya. Nindi, kamu sebaiknya telepon Pak Rehan tentang resaing kamu. Bagaimanapun, kamu kan sekretarisnya dia. Kita tidak tahu apakah dia akan kasih kamu kerjaan khusus. Kalau kamu tiba-tiba keluar seperti ini, lalu dia menanyai kami, kita juga susah menjawabnya. Ucapan supervisor masuk akal. Baiklah, aku akan menelpon Pak Rehan, ucap Nindi. Waktu teleponnya tersambung, Nindi sedikit tegang. Auranya Rehan itu sangat kuat. Walaupun bicara di telepon, Nindi juga deg-degan. Halo Pak Rehan, aku Nindi. Rehan sedang main golf dengan Ethan. Tiba-tiba teleponnya Nindi diangkat. Halo, Pak Rehan bukan? Aku Nindi, aku mau resign. Hari ini aku ke kantor untuk mengurusi resign. Supervisor bilang harus melapor dulu. Nindi masih deg-degan. Dia tidak tahu Rehan akan seperti bagaimana kepadanya. Baiklah. Satu kata yang simpel. Rehan lalu mematikan teleponnya. Nindi kaget. Rehan menjawab secepat itu. Rehan, siapa yang menelpon? Ethan penasaran. Nindi yang menelpon. Dia bilang dia mau resign. Rehan bicara dengan mudah. Wajahnya yang dingin tidak terlihat ekspresinya. Nindi. Ethan sedikit tertarik, langsung mengambil HP-nya Rehan. Aku mau catat nomornya dia. Kamu mau apa? Rehan merasa aneh. Jangan-jangan Ethan benar-benar tertarik dengan perempuan galak itu. Mau apa? Ya jelas main perempuan dong. Ethan menjawab dengan asal, tapi di matanya terlihat dia tersenyum. Setelah selesai mengurus urusan resaingnya, Nindi dengan senangnya menelpon Yuki. Yuki, aku sudah selesai. Kamu cepat keluar. Kita hari ini jalan-jalan nonton film yuk. Tidak usah jalan-jalan lagi deh. Nonton film saja yuk. Sudah lama tidak menonton film. Yuki mengganti bajunya, siap-siap mau keluar. Kakinya yang keseleo kemarin, hari ini masih sedikit sakit. Tapi masih tidak mengganggu untuk dia berjalan. Tapi kakinya yang luka karena keseret kemarin masih ada bekas darahnya. Kalau pakai sendal keluar, bekas darahnya bisa menakutkan orang. Sudahlah, tidak perlu pikir banyak-banyak. Yuki mengayunkan rambutnya. Rasanya bebas dari Rehan benar-benar enak. Dia hari ini pasti akan sangat senang. Di bioskop, Yuki yang baru selesai membeli tiket
duduk menunggu Nindi. Di luar bioskop, Stephen sedang menemani Betty melihat-lihat poster di luar. Hari ini hari ulang tahunnya Betty. Mendengar dia dengan manjanya memohon-mohon, Stephen membawa Betty menonton film. Memang sudah lama tidak menemani Betty. Dia juga hutang pesta nikah, cinta dan waktu. Stephen juga merasa bersalah. "Stephen, aku mau nonton film horor ini," ucap Betty dengan manja. Walaupun sudah jadi mama, tapi dia kalau sedang sama Stephen masih suka manja. Stephen tersenyum dan berkata, "Baiklah." Matahari bersinar di wajahnya Stephen, putih dan tampan. Badannya yang tinggi besar di bawah sinar matahari terlihat semakin gagah. Betty melihat Stephen, hatinya merasa bangga. Ini adalah prianya. Tampan, sifatnya bagus. Sambil menggandeng tangannya Stephen jalan-jalan, sering membuat orang lain iri. Membuat Betty semakin puas. Dia pikir dia benar-benar cinta sama Stephen. Wajahnya ada senyuman yang manis. Betty mengangkat kepalanya melihat Stephen, lalu berkata, "Stephen, filmnya sudah mau mulai. Kita masuk yuk."